Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayrani fi yaqdah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita bermimpi Rasulullah, maka hakikatnya ia akan bertemu Nabi dalam keadaan terjaga. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bumi, tanah ini, langit, bintang-bintang, bulan, semua ciptakan Allah, dan keberkahan sunatullah, susah, yang senang, berat, yang ringan, yang hitam, yang putih. Salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan keberkahan Nabi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dikatakan kedekatannya dengan Nabi. Ini raja walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan Sultan Aulia Al-Muhyiddin, yang menghidupkan agama Allah. Kekuatan sir, sahib sir asrar, dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, kata sallallahu sirrahu. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kita mendapatkan keberkahan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, kata sallallahu sirrahu, amin. Yang pertama, fakir hormati khadimul majlis Al-Qadiri Ustaz Ahmad Sujadi, ma'atanallah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah mudahkan urusan semudah-mudahnya, Allah banyakkan rezeki sebanyak-banyaknya, Allah satafiahkan badan sa'afiah-afiahnya. Dan kepada antum hadirin majlis manakib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan digabul hajat, diangkat derajat, dibanyakkan rezeki sebanyak-banyaknya, dimudahkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Ada hajat-hajat orang, keinginan orang, apa, diangkat tangan malam Jumat. Angkat tangan malam Jumat. Luar biasa. Kita berkumpul di sini, duduk di sini untuk memuliakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mulia di sisi Allah. Allah sudah menegaskan, walinya Allah ini yang satu ini, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lah kebetulan ini di bulan Rajab, yang ketiga itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani saksi Rasul. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dihadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Isra Mi'raj. Luar biasa. Berarti ada hasiah, ada kekuatan sir yang kita dapatkan dari Raja Wali ini. Raja di rajanya wali. Di antara walinya Allah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan Qutbi Rabbani. Sedekat-dekatnya makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak seperti dekatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehebatnya walinya Allah, tak seperti nasab Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bin Musa kata wa kata ibn Hasan ibn Ali walad Fatimah Zahra Hasan.
binti Rasul, cucu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani minal Hasan. Begitu dikatakan kedekatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir mau menjelaskan tentang kedekatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Rasulullah. Setiap sholat 5 waktu Sayyidina Syekh Abdul Qadir disanding Nabi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jum'ah. Al-Fakir punya guru Ya Haji Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin. Kekaromahannya sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani ke Baghdad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita ini hidup melihat pakai mata. Kita hidup mendengar pakai telinga. Kita hidup dengan hati, ini mau bagaimana hati. Kita hidup ya akan mati, akan menemui kubur, bakal ketemu air jenazah, bakal dimandiin. Nah terus ketika kita nanti mati itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani nolongin kita. Paham? Ketika kita ini mati, Syekh Abdul Qadir Jailani nolongin kita. Apa bisa dibayangkan itu? Itu karamatul auliya. Jadi kedekatan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khasah. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali bersufikan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Ghazali Abu Hamid yang gara-gara tinta dimakan lalat menjadi ulama besar, tapi hati-hati di belakangnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Dikatakan ujubatuz zaman, Allah angkat derajat. Hujjatul Islam Abu Hamid sahib Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Nah, pagi-pagi ya, belajar pagi-pagi pada subuh. Ini kepala adem. Pada subuh ini ilmu masuk. Ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu pagi udara sejuk, pinter, alim ngerti, ulama ngerti. Ini berkah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngerti tulu isyams, ataukah itu ketika lail, ketika malam, ketika itu dekat sore, waktu suruk, ketika habis subuh. Keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yuqaulu lahu, disebutnya dia ujubatuz zaman, keajaiban dunia, sehingga semua ulama ahlus sunnah wal jamaah mengikuti beliau. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ini hati-hati. Kita diajari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani untuk jauh dari iblis. Seperti Imam Ghazali mengatakan, yang Habib baca kitabnya Marakil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah. Ketika seorang wali dengan seorang alim salat diganggu syaitan. Orang alim tahu kalau yang mengganggu itu setan. Sedangkan seorang bukan wali, orang soleh. Orang yang soleh, yang sholat tapi nggak ngerti ilmu, ia diganggu setan, dia nggak ngerti dia setan, terpengaruh. Siapa itu? Qutbirabani Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani, guru Imam Ghazali. Ana rabbukum, bilang iblis kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mal'un, terlaknat kau, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi semua segala sesuatu ini berkah kedekatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Nabi Muhammad SAW. Kita hidup dari mulai kita narik nafas, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad gak pernah lupa sama Allah setiap waktu, dan Allah selalu memperhatikan Nabi setiap waktu. Ini bagaimana luar biasa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikerjakan Rasulullah wahyu.
Yang dimaksudkan Nabi nggak pernah lupa Allah setiap waktu, dan Allah selalu mengingat melihat Rasul setiap waktu. Setelahnya itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah mengatakan walahum. Allah katakan mereka, bukan satu. Ia bisa lebih menjadi dua. Ia bisa menjadi tiga. Ia bisa menjadi 9 rupa. Ini luar biasa walinya Allah. Dan itu zahir. Zahir nyata. Kita ini dihidupkan, ini nyata. Diberi ruh. Dikatakan Al-Hajj Abdullah Syafi'i Jakarta, yang memberi rezeki bayi ketika dikandung, makan ini Allah. Yang memberi rezeki orang tuanya makan terus diproses masuk ke dalam rahim janin itu Allah. Itu kehebatan. Ya syukur-syukur yang hamil, ya suaminya duduk menakib Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah. Alhamdulillah tambah berkahnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang paling benar salawatnya ke Rasulullah, orang yang paling utama di hadapan Nabi, yang mengenali Syekh Abdul Qadir Jailani, walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung, orang yang hasil, orang yang dikatakan mukmin, ngerti imannya, ngerti malaikatul muqarrab. Sayyidina Israil alaihi salam, begitu di akhirat nanti di neraka, kita didoakan malaikat. Malaikat ngerti kita. Habaib-habaib itu dikatakan dalam satu kitab, malaikat setiap malam melihat mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Memperhatikan kita malaikat. Orang yang mau, orang yang berkeinginan untuk husnudhaniyah, mempunyai sangkaan, bersangka baik kepada dirinya sendiri. Ngerti bahwasanya susaat akan menemui ajal. Ngerti akhirat. Ziarah ke Baghdad, ke Irak. Ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak ada rezekinya, belum ada duitnya. Minta sama Allah. Ini jelas dikatakan Sultan Aulia, kalau kita ziarah ke sana, dia yang ziarahkan kita ke sana. Lain. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan, Banjarmasin, di daerah Martapura, ke sana lagi, Kalimantan Selatan situ. Habib pernah ke sana. Itu kalau kita ziarah ke sana ditemui sama sahibul maqam, sama si ahli kuburnya itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, waliullah. Ditemui. Hakata Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika semasa hidup Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah ke Sayyid Ahmad Al-Muhajir, pamannya Abdul Qadir bin Musa bin sampai Sayyidina Hasan. Dia punya ibu, punya saudara Ahmad bin Isa. Riwayat kalau tidak salah ibunya punya abah Musa juga. Jadi punya paman Musa. Jadi pamannya Musa Al-Kazim, abahnya Musa Al-Hasan. Begitu. Musa Al-Kazim ini paman Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayyid Musa Al-Kazim itu paman Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedikit cerita Sayyid Musa Al-Kazim, itu makamnya di antara Jeddah Mekah di sana. Kalau kita ziarah ke sana jarak 1 mil 500 meter, itu tercium bau kasturi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pamannya rajanya wali. Paman rajanya wali. Belum abahnya Sayyid Musa radhiyallahu anhum ajma'in. Terus ziarah ke tempat pamannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir ilallah, ibunya Minal Husain, anak keturunan Sayyidina Husain. Ziarah ke sana itu dia ngomong sama kubur, ngomong sama ruh barzahnya Ahmad Al-Muhajir ilallah lewat satu celah lubang. Jadi ada satu celah lubang begini, dia ngomong begini. Ami bekhair, Ami sehat, Ami begini. Ini walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada cara. Terbang, iya.
As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ada satu diriwayatkan guru Ki Al-Haj Ki Haji Hashim Asy'ari di Jombang, Habib Abdullah Al-Attas. Habib masih ingat namanya. Bukan Abdullah Al-Haddad Sanging, bukan. Habib Abdullah Al-Attas Jombang. Bukan Habib Husain bin Tahir Al-Haddad Jombang, bukan. Namanya Habib Abdullah Al-Attas. Itu air laut digusah. Itu salah satu guru Ki Haji Hashim Asy'ari di Jombang. Dari saat itu Tebu Ireng dulu cerita ke Habib. Habib juga dulu di Tebu Ireng Cukir, begitu. Jadi luar biasa. Hingga sekarang kan Baghdad, Yaman, ya. Yaman tempat ada satu pemakaman Zanbal. Di sana banyak Alawiyin. Anak keturunan Sayyidina Husain, ya. Kalau kita ziarah ke makam Ahmad Al-Muhajir, paman Syekh Abdul Qadir Jailani ini, dari lubang itu kalau kita posisi dari dalam samping makam, itu kita ngelihat lubang lurus pas Baghdad, makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu begitu hebatnya wali. Yakin, udah yakin aja udah. Nanti Allah yang beri. Ini Allah ini bukan sembarangan zat, Khalik, Allah Tuhan. Jadi kalau kita yakin, yang bayar keyakinan kita bukan makhluk, Khalik, Allah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan. Riya lah, gak mungkin, mustahil. Ini puasa, ini ibadah orang dengan Allah. Mau bagaimana kita gak bisa ngerti masalah Ramadan, dan ada di pelajarannya. Ya, kalau Ramadan urusan dia sama Allah. Nah, gitu. Nah terus nawaitu shauma ghadin, niat. Siapa yang ngerti niatnya? Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya Ramadan. Ini Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj. Nabi Muhammad punya kenangan sama Allah. Jadi rahmah ini luar biasa, cinta. Cinta ini luar biasa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah mengatakan kepada habibina Muhammad, kepada kekasih kita Rasulullah. Hingga Allah mengangkat derajat salah satu keturunan Muhammad bin Abdillah, Syekh Abdul Qadir Jailani, menggemparkan seantero alam. Dengan Allah menempatkan beliau Sultanul Aulia, hingga tangan kita mengharapkan pertolongan Syekh Abdul Qadir Jailani di barzah kelak demi Allah. Betul. Kita mengharapkan pertolongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa fauqa kulli dzalmin alim, dikatakan. Sekhana Sayyid Habib Abdurrahman Susgaf mengatakan, di atas orang yang berilmu itu ada lagi di atasnya orang ahli tafsir, ada orang ahli tauhid. Orang yang ngerti kalamnya Allah, ada yang ngerti Allah. Al-Imam Sayyidina Ali, Babul Madinatul Ilmin, imam kita ahlu sunnah, Abul Hasan Sumal Husain, datuk leluhurnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke, Habib, ya. Dan luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kejadian tahun 90-an. Tahun 90-an. Irak perang sama Amerika. Itu rudal mancelep di Baghdad. Nggak meledak-meledak. Ya. Wallahu alam, ini benar apa enggak, tapi riwayat, ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kedekatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang memberkahkan kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita ini ditata Syekh Abdul Qadir Jailani semua tentang keberkahan hati. Kekuatan hati ini. Di Ratib Al-Atas ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismihi syai'un kaza wa kaza, terus itu dia enggak mempan benda tajam. Ratib Al-Atas. Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Gud bil Anfas, keberkahan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tawaduknya luar biasa. Tawaduknya luar biasa. Al-makna tawadu, hadza tawadu, ini yang dimaksudkan ma'rifat kepada Allahnya luar biasa.
At-tawadu' minal ma'rifah. Al-alamah yang mengatakan ini Habib Sakhan bin Ali Asghaf Pasuruan. Ini al-alamah. Al-ju' minal hikam dikatakan. Lapar itu sebagian daripada orang bisa hikmah sakti. An-nasihatu minad din dikatakan nasihat itu dari agama Allah. Wa tawadu, dan tawadu dikatakan at-tawadu minal ma'rifah, dikatakan tawadu ini semua orang ma'rifat kepada Allah dia tawadu. Rendah hati. Ada orang begini, ini orang punya kelebihan, kita ketemu rendah hati, namanya majzub. Wali majzub ya. Wali majzub hati-hati. Itu wali majzub hati-hati. Ada wali majzub ya, cuma berkahnya luar biasa. Ada mukasyafah di atasnya. Ada masyhur di atasnya lagi. Ada wali Allah mastur di atasnya lagi. Ada wali Allah aktab, kutub. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini kutbi robbani. Jadi di antara ucapan beliau, semua wali-walinya Allah ada di telapak kakiku. Syekh Abdul Qadir mengatakan, dan aku bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan rajanya wali. Nah, luar biasa cahaya kewalian. Kata sallallahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya mana lebih terang daripada Syekh Abdul Qadir Jailani? Sedekat itu Allah dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Kita hidup senang. Lu jangan bohong, kita senang, kita ziarah ya. Kita ziarah ke makam wali, ke makam Sunan Gunung Jati, ke makam Sunan Ampel, ke makam Habib Bakar Gresik Wali Kutub, ke makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatos Pekalongan, ke makam Habib Muhammad bin Thohir Lahadat Tegal, ke makam Syekh Muhi Pamijahan, ke makam Panjalu Ciamis, ke makam terus segala macam. Semua itu di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua wali-wali itu di bawah telapak kakiku. Dan Allah sudah nyaut, Allah sudah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini khas, pengkhususan wali yang pasti wali. Dan semua walinya Allah pasti. Ya, segala keberkahan itu berkah kedekatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini demi Allah. Dulu Habib belajar di Sukabumi di Kiai Asep rahmatullah. Beliau udah masih hidup, belajar ke Mama Gentur, Mama No. Itu Habib duduk di samping kamar pondok, lagi duduk ngeliatin Mama nih guru lagi di empang. Lagi nganu empang air tambak, nganu tambak. Ngelewes mata Habib ke sini, Habib ngelihat lagi sudah tidak ada. Kemana ini? Mama, Habib turun ke bawah ke tempat kamar, tempat tamu yang biasa suka ada tamu di situ, lagi sholat sunnah di sana. Luar biasa ini. Hasiah aulianya Allah. Kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya Allah, mendapatkannya berkah guru-guru kita. Dapat berkah. Ya, itu. Dan tangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Jakarta, Keramat Luar Batang. Ada di Jakarta namanya Keramat Luar Batang. Kalau di sini ada siapa saya Said Armin ya, Armia. Nah, itu di sana Tegal. Ini. Itu Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus ini banyak Madura ziarah ke sana. Itu nginep di sana seminggu segala macam itu. Kalau dia butuh duit itu khas. Itu Habib Husain tangannya keluar ngasih duit langsung. Allahumma sholli ala Muhammad Al-Idrus. Ya. Itu begitu berkah. Lah bagaimana wali ya? Wali itu begitu. Wali ini hatinya waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam itu ditambahkan kekuatan sama Allah. Ya. Lah wali-walinya Allah sama. Khariqul adah, tingkah lakunya enggak sama seperti yang lain. Wali-walinya Allah sama. Allah ada dalilnya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walinya Allah itu lain, enggak sama. Malam ini gelap, malam gelap, siang terang. Baca kitab hikam,
buah karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Habib kalau kitab hikam langsung sanad ke Syekh Ahmad Ibn Athaillah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Romo Yai Habib. Syekh Arsyad itu punya guru, berguru-guru sampai Syekh Muhammad, sampai Syekh Ahmad Ibn Athaillah, ya sampai ke Syekh Abdul Qadir. Di sana itu ada di hikam dikatakan man arafal haqa syahidahu fi kulli syai'. Dalam hikam itu dikatakan seperti itu. Ini hikam ini kitab tauhid tinggi. Kitab tauhid yang kalam hikmahnya itu bisa menggantikan ayat pendek setelah Fatihah dalam sholat. Hikam ini Ustaz, jadi apa dikatakan di sana, malam itu nggak bisa berubah siang. Itu Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Kalau tauhid nggak meyakini malam itu bisa menjadi siang, tapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani siang mau jadi malam, malam mau jadi siang, wong kanan kiri neraka surga. La ilaha illallah. Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waktu sudah tidak ada waktu buat walinya Allah. Fana billah. Setiap nafas sama kita lain. Nafasnya dia sedetiknya bagai 1000 tahun mungkin kita. Belum dosa kita, jauhkan lagi dari wali-wali kita itu. Al-Habib Abu Bakar Kutub Al-Attas, salah satu guru Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas Al-Talib Al-Mashhad Pekalongan. Habib Abu Bakar Al-Talib Al-Attas, apa dikatakan muridnya belum selesai baca Yasin, Habib Bakar selesai 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini keberkahan wali-walinya Allah. Jadi hidupnya mungkin bukan di sini. Bayangin, waktu segala macam nggak ada buat aulia. Sembayangnya, loh, ini udah ma'rifat, udah bukan ngomongin orang masalah perkara sholat. Sholat perkara wudhu, wudhu perkara toharoh, airnya air yang bagaimana? Bagaimana kalau wudhu di kali, di sampingnya ada sumur, ayo bingung. Nah, tapi kan bukan begitu. Tapi dikatakan auliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya nggak ada apa-apanya kita. Subhanallah. Habib zuriyahnya Rasulullah. Imam Syafi'i bilang, Imam Muhammad bin Idris ini ulama besar kita, termasuk ulama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kecintaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Sayyid Zuriyah ini berbuat dosa 2 kali hukumannya. Faham? Itu Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Hasani. Itu ibadah. Indahnya ibadah, rahmah semuanya. Allah memberikan segala sesuatu bihub. Man ladhi khairan yufaqihu fid din, dikatakan syair. Ketika seorang ngerti bahwa lautan itu ketika malam gak kelihatan, begitu keluar bulan terlihat terpancar terang itu lautan, jadi indah dilihat mata. Kalau gak ada bulan gak terang, gak ngerti, gelap. Lah orang stres kalau ngomong malam-malam gelap, lihat laut dibilang indah. Bagaimana gambarnya ceritanya? Begini ceritanya tuh gelap, gak stres. Ya. Nah, tapi karena cahaya bulan itu Nur Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala keindahan, segala keutamaan, segala kehebatan semuanya berpulang kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah dan Sayyidi Habibi Al-Mustafa, kekasihku, kekasih kita, Habibina Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.